Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Waduh, ini kayaknya semakin kenyang malah semakin ngantuk gak sih Bapak Ibu? Iya. Oke, saya ingin membalas pantunnya Pak Henry. Kalau tadi Pak Henry sudah berpantun boleh ya biar lebih semangat lagi. Dan saya minta untuk jawab cakep. Jangan lupa ya Pak ya, Ibu ya. Baik, pergi ke pasar beli markisa. Belinya sama Bu Lisa. Masih di Menara Dana Reksa, talk show Gatra luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Baik, dan langsung saja kita akan menuju ke sesi yang kedua. Tentu tema yang berbeda. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi pacu ekonomi usaha. Bapak Ibu, tentu langsung saja kita akan memanggil moderator kita dari pemimpin redaksi Gatrakom, yaitu Bapak Muhlison S. Widodo. Kepada Bapak Muhlison kami persilahkan. Dan selain itu juga untuk keempat pembicara kita juga dimohon untuk naik ke atas stage. Untuk Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Dan selain itu juga turut hadir bersama kita Bapak Agung Laksamana selaku VP External Affairs PT Freeport Indonesia. Dan juga hadir bersama kita kali ini yaitu Bapak Iwan Dahlan ST, Nikel Region 1, Business Development Division Head PT Antam. Dan juga Bapak Dr. Raden Sukyar, pengamat hilirisasi Minerba. Kita beri tepuk tangan untuk keempat pembicara kita dan juga moderator kita dengan tema yang berbeda kali ini. Langsung saja saya akan serahkan kepada Bapak moderator, silahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Ini satu lagi narasumber. Pak Joko belum ada? Atau masih makan siang? Langsung aja. Dimulai saja Pak, nanti menyusul yang satu lagi sih. Oke, nanti menyusul aja saya kira. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bertahan di acara Gatra dan Purnomo Yogyakarta Center. Oke, sepertinya ini tugas saya sangat berat karena di sesi kedua ini habis makan siang pasti perut sudah berisi. Kalau perutnya berisi, kepalanya sudah kosong. Artinya ngantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti pembicara-pembicara kita ini akan memberikan sesuatu yang fresh sehingga kita juga nggak jadi ngantuk. Mudah-mudahan di sesi ini kita di sesi pembahasan hilirisasi dan industrialisasi pacu ekonomi usaha. Saya kira di sesi pertama tadi sudah disinggung juga ya bahwa saya juga melakukan riset, ternyata memang hilirisasi itu juga memberikan dampak ke perekonomian. Ada sekitar 60-an% lebih ya, dari sisi industri sektor manufaktur, memicu manufaktur. Juga ada beberapa tadi mungkin disebutkan beberapa pembicara juga sebelumnya, sektor kegiatan usaha itu banyak industri pengolahan, industri perdagangan dan industri pertambangan. Itu pertambangan tadi sebelumnya hanya 6%, kemudian sekarang berapa tahun belakangan 12% kontribusinya buat PDB. Ini sangat signifikan sekali. Meskipun baru beberapa tahun ini saya kira industri pertambangan mulai menggiat. Mudah-mudahan di sesi sekarang ini kita akan menajamkan pembahasan yang soal terkait dampak perekonomian sekarang ini, sehingga kita bisa mereview nanti di sesi ketiga. Kita jadi harapan buat pemerintahan sebelumnya, siapapun nanti ya, bahwa industri pertambangan, industri pertambangan dan hilirisasi mudah-mudahan juga bisa berdampak ke perekonomian. Saya kira saya tawarkan ke pembicara, siapa dulu yang mau? Tadi Pak Mas Agung sudah lobby saya untuk bisa ngomong sebelumnya. Silakan Mas Agung, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Widodo, ini teman lama. Terima kasih atas bisa balik ke awalnya. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi ada Mas Hendri juga di sini. Ini senior saya, ini CEO yang sudah cukup lama. Terima kasih atas undangannya. Pak Tony Wenas tidak bisa hadir pada siang hari ini. Beliau sedang tugasnya cuti sebenarnya, jadi memang nggak bisa diganggu. Jadi saya diminta wakilin pada siang hari ini. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, dalam sesi ini mungkin saya coba sharing mengenai, saya coba cerita aja. Tadi kalau dibilang agak serius nanti terlalu ngantuk karena udah sesinya makan siang, takutnya lebih ngantuk lagi Mas Henry. Jadi saya cerita aja mengenai Freeport. Banyak yang sudah kenal mengenai Freeport. Kalau dibilang Freeport biasanya orang pasti bilangnya ini perusahaan tambang emas. Benar ya, sebetulnya bukan tambang emas, jadi udah harus dikoreksi juga dari awal. Cuman teman-teman media, teman-teman saya, Mas Hendri dan teman-teman yang lain itu tidak kalau dibikin ini perusahaan tambang tembaga, itu nggak clickbait, beritanya nggak cocok. Jadi harus pakai emas. Ini juga problem saya dari awal bahwa Freeport ini sebetulnya perusahaannya sudah 57 tahun. Tetapi orang taunya perusahaan emas, malah rumor-rumornya dulu gelondongan emasnya masih dikirim ke Amerika, benar ya gitu. Itu yang mungkin ini satu perspektif yang harus kita clearkan. Lokasi kita di Mimika, dulu di Jayapura, di Provinsi Papua, sekarang sudah dipecah menjadi Provinsi Papua Tengah. Daerah operasional kita hanya kira-kira 9.900 hektar, sekarang untuk daerah penunjangnya 1.600 hektar. Jadi that's the only size of land yang kita pakai di Freeport saat ini. Hal kedua, coba kita next slide-nya. PT FI ini perusahaan tambang yang saya ceritakan tadi menghasilkan kebetulan alhamdulillahnya by produknya ada emas dan tembaga dan perak. Dulu ini nomor 1. Jadi dulu tambang terbuka nomor 2 terbesar di dunia di ketinggian 4.200 meter di atas permukaan laut. Jaya Wijaya kelihatan nggak ya? Itu masih ada emas, masih ada snow-nya di atas. Itu puncak tertinggi, kira-kira 5 kilo dari titik foto ini. Itu puncak Jaya ya, Karsten ya, masih orang pada mau manjat ke sana taruh benderanya di sana, itu kira-kira ya 5 kilo dari situ. Cuman kalau dalam kategori saya nggak cocok, ini berat banget jadi nggak bisa jalan di situ. Ini orang-orang geologis dan ahli tambang yang suka nyebrang ke atas gunung. Dan ini sudah selesai beroperasi. Sekarang kita 100%, sejak tahun 2020 kemarin sudah full 100% underground. Saya ceritakan sedikit mengenai underground, next slide-nya. Jadi sekarang full, bisa kita ke bawah, next slide-nya, tim. Sekarang tambang kita itu 100% underground sejak tahun 2020 kemarin. Tambang ini berada ketinggian dibilang bahwa underground, sebetulnya tidak di bawah underground, sebetulnya di bawah gunung-gunung yang kita lagi beroperasi. Itu sekitar antara 2.600 di permukaan laut sampai 1.600. Jadi waktu Grasberg di atas ini sudah selesai, di bawah tambang Grasberg itulah sekarang operasional kita. Karyawan kita itu sekitar 30.000. Nah di dalam inilah semua operasional tambang kita, very kompleks, banyak tantangannya. Ini orang geologis, orang metalurgis, pasti akan melihat bagaimana geoteknya, memaksimalkan bagaimana terowongan-terowongan ini bisa safe untuk operation kita. Dalam satu shift itu sekitar 3.000 sampai 5.000 orang di dalam gunung ini, dalam satu shift kita. Dan di sini terowongan-terowongan kita yang sudah mau kita bangun itu hampir mendekati 800 km. Terowongan di dalam underground dari Grasberg Block Cave, dari GBC, nanti ada Kucing Liar. Jadi 800 kilo itu kira-kira Bapak Ibu semua dari sini sampai ke Surabaya. Begitu kira-kira panjangnya di dalam area operasional kita. Jadi teman-teman, saya sangat respect, saya juga baru bergabung di Freeport. Teman-teman para employee kita itu perginya kerja gelap, pulangnya juga gelap. Jadi mereka jarang melihat matahari kalau udah di Grasberg. Di dalam lingkungan. Nah sekarang kita mengoperasikan smart mining. Tadi sempat di brief bagaimana Pak Bambang tadi di slide-nya mengenai artificial intelligence dan juga robotik. Ini sudah kita gunakan karena ini penting sekali untuk masalah safety. Jadi ini employee kita rata-rata 100 orang dari office base kita seperti ini mengontrol robotnya itu sekitar 8 km ke underground untuk mengambil core dan ore biji kita. Yang rata-rata setiap hari 220.000 ton biji dari bawah situ. Jadi ini lebih safety mining. Smart mining itu kita gunakan. Dan
ada autonomous train di dalam itu. Jadi kalau teman-teman sebelum sempat ke sana, nanti ada videonya tadi ditunjukin yang Pak Jokowi juga mampir ke sana untuk melihat ada autonomous plane yang kita masukin ke dalam untuk mengangkut semua operasional kita di dalam sana. Itu bagian dari ESG kita juga. Next slide. Pemiliknya Freeport ini adalah kita semua. 51% dari Freeport, dulu Pangsi bilang Freeport adalah Amerika, ada US company. It's no longer there, kita semua adalah pemilik Freeport Indonesia ini, karena sudah milik Indonesia. Freeport McMoRan hanya 48% lebih. Jadi kontekstual ini juga harus kita clearkan, kalau dibilang kalau Freeport rugi, yang rugi juga kita. Bukannya Amerika, tapi ya kita semua yang rugi, karena yang memiliki Freeport Indonesia ini adalah kita semua. Next slide, bagaimana dengan capacity buildingnya? Ini saya mau cerita sedikit, karyawan kita ada 6.000 lebih, dan 38% adalah orang Papua. Kita kembangkan, malas ada satu direksi kita, tadi malam saya baru nonton bareng sama Pak Klaus dengan Pak Erik, itu satu direksi kita orang Papua, ada 9 vice president kita, dan woman-nya untuk pekerja perempuan sekitar 8%. Target kita akan 10% untuk increase woman worker di area tambang kita. Jadi asing, kalau dibilang di perusahaan asing, ekspatnya itu hanya 2%. Nggak banyak Pak, jadi bule-bulenya juga nggak ada di situ sebetulnya. Kalau saya ke sana semua temannya lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM, lulusan dari seluruh Indonesia. Ekspatnya itu hanya technical dan nanti mereka juga akan transfer knowledge. Tidak ada seperti itu. Jadi dari total karyawan kita yang ini full time employee-nya, total karyawan kita ada 30.000 saat ini. Itu termasuk dengan pembangunan smelter. Bagaimana kontribusi dengan ke negara? Quick thing saja, untuk dari tahun 2023 sampai nanti expire 2041, kontribusi kita kira-kira 80 miliar atau 1.200 triliun. Average per tahunnya 4 sampai miliar dolar. 4 sampai 5 miliar dolar. Tahun 2002 kemarin itu kontribusi kita 55 triliun pada negara dan kepada Pemda setempat sekitar 8,7 triliun. Kepada Pemda Mimika 8,7 triliun. That's a lot. Cuma nanti kita lihat, ini termasuk dengan bentuk pajak, non-pajak, royalti, dividen, dan pungutan-pungutan lainnya. Bagaimana potensi ekonomi kandungan kita ke depan pertanyaannya? Apakah masih ada, Gung? Tadi pertanyaannya masalah eksplorasi. Ternyata sumber biji yang masih di bawah itu, Bapak Ibu semua, masih ada sekitar estimasi kita 30 miliar lagi. Jadi sebetulnya kalau ini diperpanjang pun, sampai tahun 2051, kita masih punya potensi cadangan ke depan. Jadi di bawahnya lagi. Jadi ini mungkin yang geologis ya bisa ngobrol, yang urat-urat biji ornya itu masih ada kalau diekspor lagi sampai ke bawah. Saat ini yang kita estimasikan ada 30.000 miliar ton sumber cadangan untuk Freeport. Nah, berapa nilai investasi kalau pertanyaan selanjutnya? Dari tahun 72 sampai tahun 2002 kemarin sekitar 20,8 triliun miliar dolar. Dan untuk tahun 2023 sampai nanti di 2041 kita akan spending sekitar 13,7 miliar. Di luar smelter yang akan kita ceritakan mengenai hilirisasi. Next slide-nya, bagaimana dampak ekonomi? Ini report yang tahun 2018 bisa dibaca aja, tapi tahun dari 2019 sampai tahun 2022 kita lagi bikin research-nya dengan LPM UI, kontribusinya, multiplier-nya, report ini akan selesai di bulan 3. Nanti bulan Maret nanti akan kami update data, tapi so far nanti kan kita akan referensi nanti kepada Provinsi Papua Tengah dan Mimika, ini akan kita masukkan. Next slide. Bagaimana dengan dana investasi sosial? Ini dari 30 tahun yang lalu sekitar 2 miliar dolar dan sampai hingga tahun 2041 nanti rata-rata 100 juta dolar per tahun. Nah, tahun 2022 kemarin Pak, itu sekitar 122 juta dolar. 1,8 triliun. Nah, ini mungkin juga menjadi perbandingan CSR ataupun TJSL-nya yang 1,8 triliun saat ini di perusahaan mana di Indonesia. Jadi saya lagi menunggu data dari teman-teman di finance, tahun lalu berapa kontribusi ataupun investasi sosial kita kepada masyarakat, apakah jumlahnya berapa. Next slide. Bagaimana peran kita dengan hilirisasi? Ini saya mau cerita mengenai ini yang lagi kita bangun di Gresik. Tapi sebagai latar belakang Bapak Ibu semua, tahun kontrak karya pertama tahun 91, bukan yang pertama ini yang kedua, perpanjang, kita diberikan oleh pemerintah harus membangun smelter. Jadi tahun itu kita bekerja sama dengan konsorsium Mitsubishi membangun PT Smelting tahun 96 dan sudah beroperasi tahun 98.
Tapi sekarang baru diekspansi. Jadi sudah ada smelter pertama untuk bangun tembaga di Gresik tahun 98 yang lalu. Nah di situ produksinya 300.000 ton. Hingga sekarang malah kita ekspansi menjadi 1,3, baru diresmikan Bapak Presiden bulan Desember yang lalu untuk menjadi 1,3 juta. Nah hasilnya nanti akan 350.000 ton. Ini yang perlu dicatat, 350.000 ton. Yang kita bangun sekarang ini di smelter, yang kedua kita bangun setelah divestasi, kan Freeport kemarin menjadi bagian dari pemerintah harus bangun smelter dan harus bangun precious metal refinery. Nah di situ 1,7 juta. Hasilnya akan menghasilkan kurang lebih dengan kombinasi 1 juta ton katoda, 900 sampai 1 juta, 50 ton emas dan 200 ton perak. Problemnya nanti ke depan adalah siapa yang beli. Mungkin gitu ya Pak Bambang ya, yang mau belinya siapa? Karena waktu kita kemarin aja punya domestic consumption-nya, appetite-nya tidak setinggi itu. Jadi ini memang tantangan di dunia hilirisasi kita. Dan kemudian selain ekosistem industrinya itu belum terbangun. Alhamdulillahnya next door lagi dibangun, Hailiang tadi diceritakan akan membeli coil copper tembaga. Kira-kira 150.000 ton per tahun. Ini untuk keperluan mobil listrik. Karena mereka perlu 58 kg ton untuk membangun EV-nya. Jadi memang ada kebetulan bangun di sebelahnya smelter kita di Gresik. Tantangannya ke depan, yang lain nanti kemana? Jadi dari 1 juta katoda itu nanti bisa jadi highly unlikely ataupun highly positively akan diekspor juga. Mungkin, itu kendala ke depan. Tantangan kita ke depan. Oke, bagaimana dengan progres smelter saat ini? Saya quick thing saja. Sekarang sudah hampir 9, ini smelter yang saya baru bilang sama teman-teman media tadi, ini paling ditongkrongin terus sih Pak, didatengin terus setiap minggu ada aja yang ngeliatin, Presiden datang, Menteri datang, semua datang, Dirjen datang, progresnya sudah 90,6%. Jadi bulan Mei ini akan selesai. Construction-nya selesai, terus kita akan proses commissioning dan pre-commissioning. Jadi nanti akan full capacity di bulan Desember 2024 mendatang. Jadi ini yang perlu kita clearkan sekarang, bahwa ini akan selesai bulan Mei, tapi tidak langsung produksi katoda tembaga bulan Mei. Kan ada prosesnya, ini mesinnya, desalinasinya, fuelnya harus semua di testing. Jadi ada pre-commissioning, commissioning, dan nanti bulan akhir Juli kita coba trial. Dan akhirnya akan menjadi 100% ramp up, 100% produksi kita di bulan Desember 2024 mendatang, tahun ini insya Allah. Oke, ini the good news adalah tembaga logam masa depan. Jadi di dunia saat ini semua berlomba untuk membangkit renewable energy, membutuhkan tembaga yang banyak. Di sini dituliskan 65% tembaga di dunia pasti membutuhkan tembaga. 1,5 juta ton per mega butuh tembaga untuk yang bayu. 5,5 ton per megawatt tembaga juga untuk PLT tenaga surya. Termasuk juga 4 kali listrik juga membutuhkan tembaga di sini. It's the future adalah tembaga. Next slide-nya. Nah di dalam semua orang akan eventually akan memiliki electronic vehicle. Di dalam electronic vehicle ini ternyata ini komponennya ada grafit, aluminium, tembaganya perlu 10% di dunia. Ini bukan kita yang bilang, tapi data yang bilang. Artinya semua komponen ini, ada nikel di Indonesia, ada boksit di Indonesia, ada besi di Indonesia, semuanya itu ada di Indonesia. Ini adalah advantage kita. Jadi next slide-nya, cadangan kita luar biasa. Tadi dibilang nikel nomor 1, tembaga kita nomor 7, top 10 paling nggak di dunia, dan juga boksitnya, besinya, semuanya ada di Indonesia. Ini adalah good news dari Indonesia. Jadi kalau kita mau ngambil quote lagunya God Bless Rumah Kita, lebih baik di sini. Semuanya ada di sini, di rumah kita, di Indonesia. Next, Bapak Ibu semua, next slide-nya. Mungkin itu cerita kami dari Freeport, komitmen kami, dan juga bagaimana Freeport membantu percepatan hilirisasi di Indonesia. Freeport Indonesia. Kalau baca pantun mungkin terakhirnya aja kali ya, karena saya dari Papua, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Mas Agung, Vice President. Mas Agung, Vice President External Affairs PT Freeport Indonesia. Saya kira saya yang disampaikan tentu Freeport sudah
berpuluh tahun di sini dari 67 ya. 57 tahun. Saya kira sampai 2041 kontraknya, dapat kontraknya, mudah-mudahan mungkin berpanjang lagi. Sementara kita sudah mungkin seumur hidup kita mengenal Freeport dan dia masih akan beroperasi dan cadangannya nggak habis-habis. Jadi kalau misalnya tadi ada kekhawatiran cadangan habis atau tidak, saya kira yang di Papua sudah masih lama gitu ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan lagi di sesi ini, seharusnya seperti apa agar tadi Mas Agung menceritakan sudah 70 berapa persen Mas kontribusi ininya? Kalau kontribusi negara kita 72%. 72% ya. Luar biasa sekali kalau misalnya memang ditingkatkan. Ya saya kira yang harus dipikirkan adalah bagaimana kontribusi ini kemudian memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga tentu menginisiasi atau mendorong adanya industri-industri lain ya. Sekarang tadi smelter sudah mulai, nantinya ke depannya saya kira pabrik-pabrik yang memanfaatkan produk akhir jadi dari ini yang kemudian kita perlukan. Nanti mungkin bagian terakhir Pak Sukyar saya kira yang akan memberikan pandangannya. Tapi mungkin sebelum itu saya persilakan dulu Pak Iwan Dahlan ya, Pak Nikel Region 1 Business Development Division Head PT Antam. Saya kira mungkin waktu dan tempat Pak, silakan 15 menit. Yang saya hormati Pak Henry, Direktur Utama Gatra, terima kasih telah mengundang Antam di acara ini. Pak Suhyar, Pak Agung, Pak Joko, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jam-jam sulit nih kayaknya ya, karena habis makan. Pertama mungkin saya minta maaf karena Pak Dirut kami sedang ada tugas keluar kota sehingga diwakili oleh saya. Lanjut, next. Mungkin pertama-tama berbicara tentang aneka tambang kayaknya nggak lengkap kalau kita tidak berbicara mengenai sejarahnya Antam. Karena kalau kita berbicara hilirisasi dan Antam sendiri, kadang-kadang sekarang banyak yang mengenal Antam sebagai Antam, padahal namanya adalah PT Aneka Tambang. Jadi PT Aneka Tambang atau Antam saat ini menjadi bagian dari holding group Main ID. Antamnya sendiri 65% sahamnya dipegang oleh Main ID. Kemudian public 20% dan public foreignersnya 15%. Kemudian juga bersama-sama dengan Bukit Asam, Freeport, Pak Agung. Kemudian Inalum, Timah, Vale, dan Main ID sendiri ya, 100% untuk Main ID trading. Lanjut. Ini adalah historicalnya Antam. Jadi kalau kita lihat Antam dimulai dari 1968 sebenarnya. Jadi perusahaan ini, perseroan ini berdiri di tahun 68 yang merupakan gabungan beberapa perusahaan. Jadi namanya aja udah Aneka Tambang. Jadi kita ada beberapa komoditas tambang, ada bauxite, kemudian ada emas. Biasanya lebih banyak tahunya emas nih. Kalau ketemu orang gitu ya, saya bilang saya dari Aneka Tambang, tanyanya harga emas berapa Pak? Gitu. Padahal belum tentu juga saya tahu emas gitu ya, karena kadang-kadang kan kita kan pindah kemana-mana, tahunya malah nikel gitu kan. Jadi sebenarnya Antam itu ada bauxite, ada emas dan tentu perak sebagai bagian dari emas itu sendiri. Kemudian kita punya nikel. Masa lalunya memang untuk bauxite merupakan berasal dari perusahaan negara tambang bauxite Indonesia. Jadi Antam itu ada 4 perusahaan tadinya gabung jadi Antam. Jadi holding pertama sebenarnya di pertambangan nih. Jadi di tahun 1961 perusahaan negara tambang bauxite Indonesia, kemudian perusahaan negara tambang emas Cikotok, kemudian perusahaan negara logam mulia yang sekarang lebih dikenal sebagai unit bisnis processingnya logam mulia Antam. Kemudian perusahaan negara pertambangan nikel Indonesia gabung menjadi PN Aneka Tambang. Kalau dilihat lebih jauh sebenarnya hulunya udah terjadi.
Jadi bauxite sendiri dari tahun 24, jadi perusahaan negara tambang bauxite itu sebenarnya di tahun 24 udah mulai nambang bauxite kita. Kemudian Cikotok mulai dari tahun 1936 udah mulai ditambang. Sekarang Cikotok itu sudah tutup dan Antam punyanya adalah di Pongkor. Kemudian Logam Mulia sendiri yang terkenal itu dimulai dari tahun 1930 dari pedagang Belgia sebenarnya. Jadi ada pebisnis Belgia yang mendirikan tahun 1930. Kemudian tahun 1949 lah menjadi Bank Industri Negara, diakuisisi oleh Bank Industri Negara. Kemudian menjadi PT Logam Mulia. Jadi dulu Logam Mulia adalah satu perusahaan sendiri. Kemudian nikel sendiri lebih parah nih Pak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu 1901 udah mulai nambang nikel. Jadi ketika masih sibuk dengan penjajahan, ya penjajah itu sebenarnya datang untuk salah satunya untuk menambang nikel. Kemudian di tahun 1956 menjadi NV Pertambangan Toraja yang kemudian diambil oleh perusahaan negara pertambangan nikel Indonesia. Itulah sejarah PT Aneka Tambang sebenarnya ya, sehingga tahun 1968 menjadi PT Antam yang kita tahu saat ini. Lanjut. Sejak menjadi perusahaan negara atau perusahaan terbatas Antam, PT Aneka Tambang, dari awal memang PT Antam sudah berkomitmen untuk melakukan hilirisasi. Jadi dari sisi bauxite, mungkin yang paling dekat dari tahun 68 adalah di tahun 74 PN Logam Mulia atau tahun 79 sudah menciptakan memanufaktur emas. Bentuknya sebenarnya kalau dilihat slide sebelumnya ya, slide sebelumnya, kalau boleh kembali lagi. Jadi tadinya emasnya Antam pertamanya seperti itu, bapak-bapak dan ibu, bentuknya adalah casting, masih jadul sekali. Lanjut, balik lagi ke slide yang berikutnya. Jadi mulai tahun 79 mulailah dikenal kepingan-kepingan kecil. Untuk bauxite sendiri kita baru mulai di 2013 hilirisasi pertama dengan dibangunnya pabrik chemical grade alumina Tayan. Kemudian untuk emas tadi seperti disampaikan 70 tahun 1979 kita sudah melakukan manufaktur emas. 2015 lebih hilir lagi dengan melaunching batik, motif batik di emas. Hingga 2022 terus melakukan hilirisasi dalam bentuk inovasi-inovasi di produk emas kami. Kemudian untuk tambangnya sendiri seperti disampaikan tahun 94 kita mulai menambang Pongkor untuk menggantikan tambang di Cikotok yang sudah habis masa tambangnya. Untuk Logam Mulia sendiri, emas Antam, gabungan antara Pongkor dan Logam Mulia, di Logam Mulia mendapatkan akreditasi London Bullion Market Association, di mana mungkin Indonesia hanya satu pemurnian di Indonesia ini yang memiliki akreditasi LBMA. Kemudian untuk nikel sendiri, di tahun 76 kami mulai mengoperasikan Veni 1, pabrik Veni 1 di Pomala, Sulawesi Tenggara. 95 mengoperasikan pabrik kedua, jadi kita punya dua line sudah di tahun 95. 2007 kita melakukan operasi atau pembangunan untuk Veni 3, pabrik Veni 3 juga di Pomala. Jadi ada 3 line pabrik ferronikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Di 2015 kami mengoperasikan Furnace 4 sebagai peningkatan kapasitas pabrik ferronikel di Sulawesi Tenggara. Kemudian baru saja, mungkin ini salah satu sukses story di tahun lalu, bahwa di 2023 kami selesai melakukan konstruksi ya untuk pabrik Halmahera Timur, ferronikel Halmahera Timur. Di bulan September konstruksi sudah selesai dilaksanakan dan sudah mulai melakukan produksi pertama. Kemudian juga di 28 Desember, ini yang menjadi tantangan berikutnya, hilirisasi berikutnya untuk Aneka Tambang adalah kami sudah menandatangani Sales Purchasing Agreement dan Shareholder Agreement
untuk pembangunan kawasan industri di Halmahera Timur untuk menunjang komitmen pemerintah atau salah satu misi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai ekosistem EV battery. Jadi Antam telah menandatangani dengan partnernya kami di bulan Desember tanggal 28, sehingga nantinya di Maluku Utara, di Buli, Halmahera Timur, Antam akan memiliki pabrik ferronikel di sana. Juga Antam akan memiliki satu ekosistem di kawasan industri yang membuat EV battery di Maluku Utara. Lanjut. Ini adalah portfolionya kita saat ini. Jadi tadi ada Pongkor, kemudian logam mulia untuk emasnya. Kemudian untuk bauxite, Antam telah membangun chemical grade alumina di tahun 2013 dan sedang berjalan saat ini adalah pembangunan tambang di Kalimantan Barat, Mempawah, yang dilanjutkan dengan pembangunan tambang di Landap untuk nantinya menyuplai pabrik smelter grade alumina refinery. Jadi ini adalah nantinya SGAR ini menjadi pemasok smelter grade ini akan menjadi pemasok ke alumina atau inalum. Di inalum nantinya akan mendapat pasokan alumina dari SGA pabrik ini. Kemudian untuk nikel, kita punya Kolakan Nickel Mine atau tadi di Pomala dengan kapasitas 27.000 ton nikel. Di tahun 76 dibangun Veni 1, 95 dibangun Veni 2, 2007 Veni 3 dan Veni 4 di 2015. Untuk di kawasan Maluku saat ini kita tadi seperti disampaikan, kita akan membangun ekosistem EV battery, dan untuk selanjutnya proyek-proyek yang direncanakan adalah adanya kerjasama di Kepulauan Gak Island untuk memberdayakan cadangan yang ada di Pulau Gak tersebut. Lanjut. Ini kira-kira kalau kita lihat aneka tambang dengan sekian banyak komoditasnya, sekian banyak pabrik yang berarti hilirisasi sudah berjalan. Seperti apa kapabilitas dari organisasi Antam. Jadi memang kita lihat bahwa secara kompetensi yang ada saat ini adalah kita harus di Antam ini harus jago ya di eksplorasinya, kemudian tentu di tambangnya, di processingnya. Kita punya pabrik ferronikel atau biasanya lebih banyak NPI gitu ya. Apa bedanya NPI dengan ferronikel? Karena NPI kadarnya lebih rendah, sementara untuk ferronikel kadarnya lebih tinggi untuk nikelnya. Kemudian juga kita masih punya logam mulia, di mana logam mulia adalah processing atau pemurnian emas yang sama sekali berbeda dengan nikel. Jadi kita melakukan banyak training tentunya, sehingga tenaga kerja di Antam bisa segera mengejar dan melakukan hilirisasi. Sekian banyak unit bisnis, sekian banyak organisasi di Antam, karyawan atau tenaga kerja diputar melakukan tour of duty, sehingga mereka nantinya saling tahu bahwa seperti saya contohnya dulu saya ada di Pomala ya untuk nikel, kemudian ditarik ke Jakarta, kemudian dikembalikan ke emas. Jadi kalau ditanya sebenarnya udah tahu masalah nikel, tahu masalah emas, dan itu terus berputar sehingga semua tenaga kerja yang di Antam ini pada dasarnya bisa melakukan atau mengenal bisnisnya Antam itu sendiri. Tantangan berikutnya tentunya adalah kemampuan Antam untuk segera mengadopsi teknologi baru, karena kita baru saja bekerja sama untuk melakukan hilirisasi di EV battery, di mana nantinya akan ada industri atau proses baru yang disebut hidrometalurgi. Kita akan membangun pabrik ISPAL nantinya di Maluku Utara, kemudian juga prekursor dan cathode, serta melakukan battery manufacturing dan recycling. Jadi ini adalah satu tantangan buat Antam nantinya, tenaga-tenaga kerja di Antam, dan khususnya juga untuk tenaga kerja di Indonesia gitu ya, gimana caranya kita bisa segera mengadopsi tantangan untuk bisa nantinya menciptakan
teknologi ini di Indonesia sendiri gitu, membangun teknologi ini oleh tenaga Indonesia sendiri. Lanjut. Tantangan dalam melakukan hilirisasi di Antam ini dan Indonesia pada umumnya, kami melihat bahwa karena ini adalah industri tambang, maka dibutuhkan investasi yang sangat besar tentunya. Juga tantangan berikutnya adalah bagaimana di komoditas harga bergerak sangat volatil. Hari ini mungkin ketika kita bangun suatu proyek, lakukan feasibility study, semuanya visible gitu. Tapi belum tentu bulan depan atau setahun lagi harga di tempat yang sama. Jadi tantangannya memang bagaimana caranya kita bisa melakukan suatu proyek atau melakukan hilirisasi dengan baik, itu dengan efektif, dengan melihat kebutuhan pasar yang ada. Teknologi juga sama, teknologinya sangat tinggi. Jadi tentunya dengan teknologi yang tinggi, kemampuan tenaga kerja atau sumber daya harus cepat melakukan adaptasi, dan juga teknologi tinggi itu juga tentu larinya ke investasi yang tinggi. Berikut tidak jelas secara logika bahwa ketika kita melakukan pengembangan hilirisasi di bidang komoditas tambang, komoditas ini adalah komoditas yang tidak bisa diperbaharui. Jadi tentunya ketika melakukan penambangan atau melakukan hilirisasi di industri tambang ini, kita harus melihat bahwa seluruh cadangan yang kita miliki bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan yang nantinya, tentu karena kami adalah bagian dari BUMN, nantinya menjadi untuk kesejahteraan negara ini sendiri. Demikian dari kami. Aneka Tambang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Dahlan dari Business Development Division Head PT Antam Aneka Tambang. Jadi tidak hanya emas tapi juga nikel juga dan banyak lagi ya Pak ya. Keroyokan. Intinya bahkan sejak tahun 1901 sudah nambang nikel ya. Saya nggak tahu itu buat apa dulu waktu itu ya. Nikel untuk tahun 1901 sudah ditambang. Pembicara selanjutnya adalah Pak Dr. Raden Suhyar. Ya, kita tahu sendiri kalau Pak ini sangat expert. Saya tahu kita balik ke belakang tahun 2000 ketika beliau jadi dirjen, beliau yang menginisiasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pak ya. Ini salah satu undang-undang yang mengawali adanya penyetopan penjualan ekspor bahan mentah. Nah ini Pak Surya sudah ini pakarnya soal ini. Jadi mungkin nanti bisa beliau memberikan review terkait sebenarnya apa sih maunya dulu ketika waktu birokrasi melarang ini kemana arahnya. Nah sekarang mungkin apakah masih cocok atau seperti apa. Dan ini kita kayaknya ada di persimpangan Pak Surya. Mungkin seperti apa harusnya mungkin nanti silahkan diberikan pencerahan. Waktu 15 menit tetap. Terima kasih Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk hadir pada kesempatan ini. Dan kalau nggak salah saya diundang sebagai pemerhati ya hilirisasi. Pemerhati itu kata dasarnya hati ya, hati-hati gitu. Jadi hati-hati pada pengambil kebijakan gitu. Perlu ada perhatian di dalam pengambilan kebijakan di hilirisasi. Jadi kira-kira gitu Pak. Mungkin paparan saya agak berbeda dari yang lain, yang sebelumnya itu lebih banyak di hulu. Karena saya bersyukur dapat pengalaman juga di Kementerian Perindustrian. Sayang sekali wakil dari industri nggak ada, dari Kementerian Perindustrian juga sudah tidak ada. Sebenarnya saya lebih banyak berbicara apa yang kita lakukan di industri manufaktur. Kalau di SDM-nya udah done tuh saya kira ya, nggak ada masalah ya. Baik, langsung saja. Bagaimana kita lihat kemudian masa depan ya. Next, untuk mengguide saya, nanti kita lihat latar belakang, kemudian kita melihat sendiri ke kondisi saat ini seperti apa ya. Apakah yang kita maksudkan itu hilirisasi seperti yang sekarang itu pada saat kita membuat undang-undang. Kemudian masa depan seperti apa, kita lihat kesimpulan dan syarat. Nanti saya akan melihat per komoditi ya, apa sih masalahnya.
sehingga hilirisasi itu perlu kita benahi dalam sisi policy ya. Baik sebagai latar belakang, saya kira we are blessed ya dengan resources yang kita miliki. Walaupun tadi paparan Pak Tri kita nggak banyak-banyak amat, tetapi pemberian Tuhan ini harus kita syukuri ya. Ini adalah bagi teman-teman yang bergerak di tambang pasti maupun dari luar negeri itu pasti melihat ini mengurangi risiko pertambangan. Manakala mereka masuk ke Indonesia, oh kalau saya cari nikel, jangan cari di Sumatera, carinya di Sulawesi, kira-kira begitu. Ini adalah gambaran mineral-mineral yang utama ya, tembaga, nikel, SN, timah ini mulai dari bentangan dari Bangka Belitung sampai ke Myanmar ya, Myanmar. Lanjut saja, lanjut. Nah, ini gambaran saya sedikit. Itu ada gelas. Baik. Sebenarnya di konteks global ini adalah menarik. Ini adalah Defense Logistic Agency, Federal Logistic Agency di Amerika. Ini ada gambar timah. Timah ini dari Nederland. Tapi Nederland itu sebenarnya dari kita. Jadi hub timah itu di Belanda, ngambil dari kita. Jadi Federal Logistic Agency di Amerika itu menumpuk semua elemen-elemen material yang dibutuhkan untuk industri strategis mereka gitu loh. Maka mereka itu selalu menugaskan United States Geological Survey kemana-mana di dunia untuk mencari resources. Saat ini muncullah kebijakan mineral kritis di negara maju ya, negara industri. Dan kita ikut-ikut pula gitu loh ya. Padahal nggak ada yang kritis sebenarnya di Indonesia itu ya. Lanjut saja, ini gambar 1943 yang tadi itu ya, mengenai timah di Amerika ya. Oh ini Pak Joko datang, selamat siang Pak Joko. Baik, sebagai latar belakang tambahan tadi ya, pastilah sudah banyak dibahas tadi oleh Pak Edi, kemudian Pak Tri ya mengenai benefit ya, benefit ekonomi. Saya nggak akan mengulang lagi. Nikel, tembaga, boksit, timah, dan emas. Ini adalah mineral-mineral utama yang kita miliki di Indonesia ya. Dalam konteks global value chain, kita ini masih pemasok bahan baku. Kita masih pemasok bahan baku. Kalau kita ekspor tembaga katoda, maka kebanyakan katodanya di manufacture di luar negeri. Kira-kira begitu ya. Kemudian kalau kita nikel di manufacture di luar negeri, sehingga kita kemudian mengimpor intermediate product ataupun finished product yang menyebabkan import bahan baku atau intermediate ekonomi Indonesia itu untuk industri meningkat dari tahun ke tahun. Ini yang harus kita hadapi atau kita putuskan di depan, bagaimana kita sebenarnya lebih banyak berbicara di industri manufaktur daripada pertambangan. Memang pertambangan intinya adalah bagaimana eksplorasi dilakukan terus supaya kita memiliki basket mineral kita untuk industri manufaktur. Tadi sudah dibahas bahwa kita itu bukan saja sekarang mengolah biji timah dari timah itu sejak abad ke-16. Emas juga demikian. Gudang emas Indonesia yang diekspor ke Belanda itu datang dari Sulawesi Utara kebanyakan. Itu berabad-abad. Tadi Pak Alwin juga mengatakan 1976, kemudian Freeport juga tembaga sudah lebih awal ya kan. Jadi kalau kita bicara hilirisasi dari tambang itu sudah done, mereka sudah lama lakukan. Lalu what next? What next sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Bagaimana logam-logam ini mengalir ke industri manufaktur dan itu ditingkatkan value add-nya. Tentu saya kira yang nomor 4 ini menarik ya. Saya punya pengalaman sendiri. Kebijakan larangan ekspor itu menggegerkan dunia ya, khusus nikel ya, bukan yang lain ya. Karena yang lain itu kompetitor kita banyak. Kalau kita bicara boksit, maka kompetitor kita Vietnam ya. Kalau bicara tembaga banyak di dunia ya, terutama Amerika Latin ya.
Tetapi kalau bicara nikel, begitu kita larang itu gejolak harganya begitu luar biasa. Buka lagi, turun lagi, larang lagi, naik lagi, ya kan? Dan yang dibawa dibawa ke WTO kan timah, nikel ya, nggak yang lain juga padahal dilarang gitu kan. Pasti ada ini nikel ini begitu seksi gitulah ya. Dan saya pernah ke Jepang, karena Jepang waktu itu ingin membawa kita ke WTO. Saya datang ke Daglunya di METI, Ministry of Economics, Trade and Industry Jepang. Hai Jepang, saya bilang, yang kita larang itu, kita tidak pernah melarang nikel. Yang kita larang adalah nikel dalam bentuk ore. Ya, pada saat itu ya. Tapi mungkin cara Eropa meng-offend kita beda lagi ya. Tapi akhirnya mereka sepakat ya. Baik. Apa filosofi waktu kita membangun Undang-Undang 4? Saya katakan kalau cuman dari ore menjadi logam, tiba heula juga seperti itu gitu loh, ya kan? Biasa. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana resource kita itu, mineral kita itu kita olah, kita murnikan dan memang terus diolah sampai downstream ya ke end products di industri manufacture. Itu pada saat kita filosofi di Undang-Undang 6. Tetapi kita mohon jangan dimajukan. Oke. Kita terbelenggu dalam dua undang-undang. Susah kita mengalirkan ore mineral ke manufaktur. Sementara kita berada dalam undang-undang. Satu undang-undang minerba, satu lagi undang-undang penelitian. Undang-undang minerba itu batasannya adalah eksplorasi, eksploitasi sampai pengolahan murni sampai menjual ya. Selebihnya bukan tugas kita. That's problem. Jadi bagaimana menggatokkan, mengharmonisasikan kedua policy antara hulu dengan hilir. Ini PR kita. Tadi sudah dikatakan kan pada saat Kementerian Perindustrian paparan, jumlah smelter sekian. Pak Tri juga, jumlah smelter sekian. Di mana harmonisasinya sebenarnya? Nanti saya akan sampai ke sana. Ada problem yang kita hadapi. Ya. Jadi kalau kita sebentar. Kalau kita punya cadangan mineral, kita beneficiasi jadi konsentrat, misalkan konsentrat Pertamina Freeport, kemudian kita jadikan copper, ya, permurnian, kemudian jadi billet, ya, cup dan sebagainya, kemudian finish product bisa komponen, kemudian kita assemble menjadi alat. Jadi maksud kita itu peningkatan tambah, nilai tambah dalam mata rantai produksi, mulai dari pertambangan sampai end product. That's filosofinya Pak. Oke, next. Coba lihat. Oke, kondisi saat ini. Baik. Undang-Undang 11/1997 Pak Bambang sudah mengatakan, Pak Pur juga tadi pagi sudah menyatakan, sudah terbiasa kita mengolah ore itu menjadi logam, sudah biasa. Kontrak karya itu dilarang mengekspor bahan mentah kontrak karya pada saat itu. Cuma tidak ada kewajiban olah murni karena banyak IUP pada itu KPKP. Pada Undang-Undang 4 baru ada kewajiban seluruh pelaku usaha wajib melakukan olah murni. Ya kan? Itulah sebenarnya tonggak dari hilirisasi sebenarnya. Kalau kita melihat sekarang, terutama tanggal 12 Januari 2014 pelarangan itu. Kemudian Undang-Undang 3 Cipta Kerja ya. Ini pertanyaan juga. Saya nggak ada pengambil putusan di Minerba ya. Pada saat ada kalimat terakhir itu di buku terakhir royalti 0%. Royalti atau PNBP di mana maksudnya? Kalau dia terintegrasi, kalau dia sudah menjadi gas liquefaction, apakah PNBP ngambil di situ? Gitu. Kalau mineral demikian, jadi PNBP dipungut di mineral. Kalau terintegrasi diambilnya itu. Ini belum ada aturan batubara, ya kan? Kalau dia tidak terintegrasi nggak masalah. Jadi penambangnya menjual batubara kena royalti gitu ya. Yang melakukan hilirisasi karena royalti. Tapi poinnya adalah kewajiban. Tetapi tambahan lagi di Pak Sigi tadi dengan saya, tidak ada kewajiban IUP batubara melakukan nilai tambah. Tidak ada satupun. Hanya PKP 2B saja. PKP 2B. Ini saya nggak tahu kenapa demikian. Akibatnya kalau di pengolahannya berbeda, stand alone, maka izin usaha industri. Ya kan? Apa dampaknya? Next slide. Pertanyaan mendasar adalah
Apakah IUI yang dikeluarkan itu sudah melihat cadangan mineral atau tidak? Tidak pasti. Apakah ada harmonisasi cadangan kita dengan mineral pada saat dia mengeluarkan IUI? Tidak. Artinya apa? Tidak ada harmonisasi database mengenai mineral yang direncanakan untuk diolah murni ataupun database termasuk produksi, karena tidak pernah ada. Saya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan harus ada tata kelola IUI. Tapi banyak petinggi sana udah nggak perlu lah. Perlu, karena di mineral harus ada perencanaan penggunaan mineral kan. Di sana tidak ada. Sehingga tidak tahu kita, kalaupun IUI banyak keluar itu resiko yang kita hadapi. Jadi tidak ada perencanaan bersama gitu. Apa sebenarnya saran kita? Apakah kita mau mengembalikan lagi kewenangan tadi yang IUI ke IUSDM, atau kita bikin peraturan tata kelola IUI yang mengolah dan memurnikan? Oke, next slide. Oke, perkembangan sekarang. Saya ditanya kakak, apa sih respon pelaku usaha ya terhadap hilirisasi, terutama perusahaan tambang nih? Awal penerapan mereka resisten. Apaan sih? Ya kan? Memang benar. Ada perbedaan nature, culture antara kegiatan usaha tambang dengan manufaktur. Kalau hari ini saya dibolehkan mengekspor, saya ekspor. Karena mereka tidak tahu kalau saya olah murni mau dimanakan produk saya. Ya kan? Maka sebenarnya untuk negara berkembang mendorong dari hulu ke hilir itu sangat demand driver. Kita enak aja ngomong tuh, Pak, mobil kan butuh logam. Loh, bagaimana menggabungkan antara orang produksi logam dengan mobil? Nobody knows. Di situ tugasnya perindustrian gitu loh, ya kan? Kalau demand driver, apakah bodi yang diproduksi Jepang itu kita tahu speknya, besinya kayak apa? Kan rahasia Pak. Jangan-jangan kalau kita ingin mendorong dari hulu ke hilir, katakan otomotif, kita harus dari prinsipal industri mobilnya, mungkin ya. Memang ada lokal konten dan sebagainya. Tidak semua pabrik mobil itu melakukan assessment lokal kontennya. Contohnya, banyak lagi. Oke. Tidak semua modal ekonomis untuk dimurnikan. Saya kira Pak Bambang sudah mengatakan. So how? Gimana kita proses? Itulah saat ini kita perlu melakukan evaluasi assessment. Kapan boleh diolah dan kapan boleh dimurnikan. Kalau dia cadangan kecil ya nggak perlu amat gitu loh. Sampai industri di hilirnya memang membutuhkan. Kalau dia nggak butuhkan, mau apa? Dibutuhkan investasi besar, sampai miliaran tadi. Tadi sudah sampaikan Pak Eko ya, Deputi ya. Kalau di hulu itu pasti investasinya gede. Siapa yang mau invest ya? Akhirnya yang datang adalah asing yang datang di Indonesia. Jangan salah kalau semua KPF sekarang modal dari Cina, itu yang terjadi. Padahal tambang ini Feni 3. Punten Pak, saya harus cerita. Feni 3 engineering desainnya itu dilakukan oleh anak-anak Indonesia. Fabrikasi peralatannya itu dilakukan oleh Wika, kecuali port furnace-nya. Artinya orang Indonesia bisa itu. Tapi bicara nikel, 200 lines furnace itu adalah import semua. Di mana lokal penting Indonesia? Oke, investasi besar. Ini sudah apa saran kita ya? Evaluasi lah ya, kewajiban olah murni itu ya. Ya kan? Kemudian bila tidak semua ekonomis diekspor selama dilakukan beneficiasi gitu. Peningkatan kadarnya gitu ya. Misalkan ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu meng-create demand gitu. Kalau demandnya itu tidak create, mau kemana hulunya itu akan bergerak? Kan tergantung demand sebenarnya kan, lokal demand. Pemerintah perlu R&D, pilot plan, demo plan, dan buat dibantu. Teman-teman semua, di industri migas, lokal konten itu kewajiban. Mohon teman-teman yang di Pak Ibu Evita nggak ada, mungkin bisa bantu nih. Itu kewajibannya. Di PLN itu kewajiban lokal konten. Artinya apa? Satu, yang menggunakan APBN wajib lokal konten bagi supplier. Dua adalah bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan resource negara seperti migas itu wajib lokal konten.
Minerba belum ada, ini perlu dipikirkan juga. Karena resource negara itu adalah sumber APBN. Analoginya demikian. Lanjut. Oke, lanjut. Cepat aja. Oh, ini tampak sudah banyak ya. Bicara tadi nilai produk. Saya hanya ingin komentar gini. Selalu kalau bicara nilai tambah, membandingkan antara produk awal sama akhir produk. Ya kan, oh nih kalau dia nikel menjadi finish sekian kali. Tetapi yang kita lupa ada investasi di dalamnya yang kita hitung. Jadi dibedakan antara nilai pertambahan nilai dan pertambahan nilai ekonomi sebenarnya. Kemudian riset sekarang sudah luar biasa. Ini banyak yang nggak tahu ya, yang membuat lithium ion baterai itu UNS sudah 5 tahun. Teaching factory dia punya. Silakan kalau yang akan mengunjungi lihat sana. Ini kalau di China ini mobil industri. Karena dia perusahaan perguruan tinggi nggak bisa komersial industri. Oke, lanjut saja, lanjut. Oke. Saya nggak tahu waktu saya. Oke, kalau kita lihat nikel, hampir semua produk, saya nggak mengulangi lagi apa makna ini sudah dijelaskan Pak Pur pagi tadi ya. Yang hijau-hijau itu ada industrinya, tetapi yang saya sampaikan semua produk itu adalah diekspor, semua produk diekspor, ya kan? Pemanfaatan dalam negeri itu sedikit, tapi bukan masalah dengan sedikit. Membawa stainless steel dari Morowali ke Jawa yang membutuhkan itu logistiknya tidak mudah. Lagi ini bahasa plastik. Kemudian jenis-jenis ferronikelnya dan stainless steelnya banyak yang membutuhkan perhatian. Sedangkan dibutuhkan pabrik-pabrik kecil untuk memproduksi feni atau stainless steel yang khusus. Oke, ini sarannya banyak ya. Tentu kalau di sisi hulu sudah produksi logam, harusnya ke industri manufaktur promosi gitu loh. Ini tadi Pak Agung katakan ke depan nanti. Next slide aja. Next slide. Silahkan baca. Ini timah. Nah, ini saya timah nggak ada di sini. Sebenarnya timah ini sudah maju ya industrinya ya, sudah in chemicals. Yang diperlukan timah adalah ekspansi produksi, karena timah itu pasti dicari. Ekspansi produksi dan juga bahan baku penolongnya yang merah itu masih diimpor, harusnya dibangun di Indonesia. Lanjut. Oke, alumina. Permasalahan alumina. Kalau kita lihat ada alumina, untuk inalum kita masih impor alumina ya dari luar negeri. Sayang sekali, aneh ya, kita punya persoalan. Ya. Kemudian yang penting adalah produksi aluminium di Indonesia belum mencukupi kebutuhan nasional. Ada 1 juta kebutuhannya, tetapi pasokan kita hanya 150.000 ton. Maka kesempatan orang untuk investasi di hilir dulu. Masalahnya adalah membangun smelter untuk aluminium is not cheap ya, karena masalah energi. Lagi-lagi di sini perlu ada peran negara membangun infrastruktur energi. Jadi untuk ini masih banyak kebutuhannya untuk aluminium di industri manufaktur. Lanjut aja, importnya banyak nih, import. Konsentrat CO saya kira sama ya. Tahun 2025 itu akan ada hampir 1.000 ton, 1 juta ton copper cathode ya. Mau dikemanakan? Dalam negeri hanya menyerap 500.000 ton. Iya, 500.000 ton. Maka tugasnya kita bersama, khususnya pemerintah, promosi investasi, promosi produk bukan hanya di Indonesia tapi keluar. Karena kompetitor kita itu di ASEAN nggak ada kompetitor kita, yang ada dari Amerika Latin. Ya kan? Jadi penting peran pemerintah. Kasihan Freeport ya, mengikuti patuh pada undang-undang, akan patuh pada undang-undang, begitu produknya dikeluarkan, bagaimana mulainya? Belum lagi saya produknya gitu, ya kan? Lanjut, jadi kebijakan itu bukan ya banyak gitu. Lanjut coba. Oke, sudahlah pajak yang sudah ada yang menanyakan ya, impor pajak ini banyak yang 60% ya, karena kita nggak punya bahan baku untuk pajak. Bukan nggak punya, kita nggak mau mikir gitu. Lanjut. Oke, sedikit Pak ya. Saya sedikit berbicara penguatan keterkaitan antara sektor linkage ya, bahasa Indonesia. Pertambangan ini biasanya untuk membayar sektor lain atau
memberi bahan bakunya. Ini saya memperlihatkan gambar di mana hasil pertambangan itu duitnya dipakai untuk mengembangkan teknologi barang modal yang dipakai di sini. Itu Afrika Selatan. Punya iron ore paling atas, kemudian bla 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 fabrikasi sampai ke peralatan tambang. Dia bikin sendiri, kemudian diekspor. Sampai yang seperti ini di Indonesia, di dunia, China, India, Brazil ya. Jadi contoh dari ore sampai ke peralatan tambang, ya, menariknya. Nah di Indonesia akibatnya apa? Kita tidak makan ini, semuanya diimpor. Gambar grafik sebelah kanan itu adalah kondisi impor bahan baku intermediate di Indonesia. Makin lama makin naik. Lanjut, mungkin 1 menit. Oke, ini contoh aja ya. Sebenarnya undang-undang mineral sebagai tulisan ini sangat erat ya. Tugasnya pemerintah yang menetapkan mana industri strategis nasional. Kemudian ditarik ke hulunya. Contoh, industri pertahanan itu butuh strategic metal banyak sekali ya. Tetapi masalahnya kalau orang geologi tambang sudah dapat mencari ini, bagaimana ke tanknya ke sana? Tanknya kan nggak pernah ngasih tahu kita speknya apa sih, fabrikasinya kan kita nggak tahu juga akhirnya. Jadi ini harmonisasi yang penting. Kesimpulan aja saya sudah dibilang sudah diingatkan moderator. Sampai next the last one. Banyak ini musim respon kebijakan transisi energi ya, tambangan, industri manufaktur ya. Lanjut saja lanjut. Kita harus ada leader sebenarnya. Kalau nikel itu punya keunggulan komparatif paling besar di dunia, harusnya kita leading di semua mata rantai itu, bukan di hulunya. Lanjutnya nih, selanjutnya. Oke, boleh Pak yang ini penting nih. Saya bilang pemerintah perlu menetapkan industri strategis yang berkaitan dengan logam, tinggal logam. Industri energi sudah tahu jelas ya. Industri pertahanan sudah jelas ya. Industri transportasi itu logam. Ya kan? Poin berikutnya Indonesia itu harus naik pangkat. Kalau punya nikel bagus, timah bagus, jangan jadi pemasok bahan baku. Harusnya di mata rantainya pasti orang mencari gitu. Produk semua mata rantai akan mencari gitu, ya kan? Menjadi leader. Ini yang ketiga ini penting nih, semua penting Pak. Perbaikan tata kelola pemerintahan, harmonisasi sektor pertambangan dan pekerjaan. Yang terakhir, saya menuliskan nggak ada. Perlu reformasi kelembagaan Kementerian Perindustrian. Ya. Coba lihat itu kurva yang atas. Ini perhatian buat kita. Share PDB di industri manufaktur itu turun terus yang biru. Pertumbuhan industri manufaktur tidak boleh sama atau lebih kecil dari economic growth. Tidak boleh, harus lebih tinggi. Kalau 5 economic growth, 7 perindustrian. Bahkan share PDB-nya ada minta 30. Kalau kita ingin menjadi negara maju. Saya kira demikian. Kalau banyak ngomong saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Kalau boleh saya sederhanakan tadi pesannya Pak Sugeng adalah bagaimana pengolahan yang sudah terhilirisasi ini ada yang menerima lagi ya industri akhir, sehingga kalau kemarin kita smelter itu kan sudah banyak, dulu kita ribut membangun smelter, sekarang ternyata smelter nikel itu mau sudah dibatasi di stop. Jadi intinya di dalam negeri juga perlu ada pengolahan lagi, salah satu pos terakhir untuk memproduksi barang akhir yang mungkin baterai dan sebagainya. Nah jadi persoalan hilirisasi ini juga harus dipikirkan dari sekarang. Itu salah satu pesan dari Pak Sugeng. Terkait soal itu kita sudah hadir Pak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, mungkin akan menambah atau memperkuat tadi mungkin soal bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya ke depan, karena ini kalau saya bisa katakan ini kita perlu persiapan gitu Pak Joko. Mungkin silahkan langsung menunjukkan atau dari dulu juga boleh Pak. Atau mungkin berbicara ada yang mau pesan kopi dulu sebelum dilanjut, biar tidak ngantuk. Mungkin panitia bisa memberikan kopi di depan di panggung. Terima kasih moderator. Waktu 15 menit Pak. Ya, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang.
salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya masih sempat hadir di sini setelah berjuang muter-muter di jalan. Ada 3.000 bus gitu. Alhamdulillah sampai. Syukur alhamdulillah juga akhirnya saya bicara tempat, mungkin sudah membicarakan semua bapak-bapak dari pagi. Pastor Kuyal ini ahlinya tokoh smelter, hilirisasi. Bukan buat sudah tanpa beliau mungkin nggak ada tuh smelter ya, alhamdulillah. Jadi saya yakin karena sudah dibicarakan semua, waktunya 15 menit, saya cuma fokus, ada slide-nya nggak Pak? Next slide aja. Jadi bagaimana, karena saya dari Dewan Energi Nasional, tentunya terkait energi. Energi berarti bagaimana kita meningkatkan indeks ketahanan dan kemandirian energi kita. Oke, bagaimana hilirisasi? Kalau judulnya hilirisasi dan industriasi pacu ekonomi usaha itu udah pasti. Nah sekarang bagaimana hilirisasi, industrialisasi dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi kita. Nah alhamdulillah ini sebagai gambaran saja saat ini tuh indeks ketahanan energi kita sudah di angka 6,64. Itu kategori tahan situ 6 sampai 799. Sangat tahan 8 sampai 10. Kita baru 6,64, belum ke 7, artinya baru masuk tahan. Ya. Tahannya baru tahan anak muda lah, masih hijau. Ya. Kalau nanti 4 variabel ini yang menentukan ketahanan energi kita itu berkurang, maka nanti bisa kembali ke kurang tahan lagi. Dan pertama adalah viability. Nah viability ini kita masih ada energi yang fosil yang masih impor 3 jenis, minyak mentah, bensin, sama LPG. Nah, bagaimana ngurangin impor bensin sama impor LPG, hilirisasi? Nah, sudah mulai masuk nih. Oke, itu satu. Kemudian accessibility, ini mengenai infrastruktur ya. Seperti kilang gitu ya. Kita perlu kilang, nanti kilang green fuel, kilang petrokimia, kilang apa lagi? Kilang metanol, petrokimia, green fuel, LPG ya. Nah kilang apa tuh, oke nanti lah ya. Kemudian ini harga, accessibility. Nah ini accessibility tadi Pak Sukiro sudah cerita bagaimana, karena ini mengenai EBT ya. EBT itu tadi ada, saya lihat solar panel dan sebagainya ya. Oke. Supaya ini bisa meningkat semua sehingga nanti kita sampai ke kategori sangat tahan cukup-cukup. Ini alhamdulillah kita sudah tahan, sudah teruji. Negara lain boleh krisis energi, krisis batu bara, krisis gas, kita alhamdulillah listrik tetap nyala ya, fungsi kan. Kita nggak ada krisis. Ini terbukti Pak, masih tahan. Begitu ada kelangkaan yang sedikit, gampang atasi. Sebentar aja selesai. Oke, next. Waktunya tolong terus. Nah, ini untuk salah satu rekomendasi untuk meningkatkan energi. Tadi peningkatan kapasitas kilang biofuel, kilang petrokimia, kilang LNG, LPG dan sebagainya. Kemudian minyak bumi juga perlu kita tingkatkan, produksinya sekarang turun terus sebagai bahan baku daripada kilang. Kemudian substitusi LPG, kita masih impor 80% kita sekarang LPG itu impor. Bagaimana ya hilirisasi batu bara bisa mensubstitusi LPG jadi apa? Jadi batu bara jadi DME misalnya. Kemudian subsidi dan ini tadi saya rasa kendaraan listrik dari pagi tadi sudah banyak dibicarakan ya. Next saja, kita tunggu aja. Nah ini next saja, ini kata-kata susah. Nah ini dia. Bagaimana kita bisa mengurangi impor BBM, khususnya gasolin, diesel kita udah aman, sudah teratasi dengan B30, B35 kita tidak impor solar lagi. Di sana ada kendaraan listrik, KBLB, ya, itu bisa mengurangi 2030 nanti itu sekitar berapa? 67 barrel bensin per day. Ya, ada biofuel, kita perlu membangun kilang green ya, green fuel ya. Saya dari hari Rabu belum pulang nih, jadi terakhir kemarin di green sendiri di Cilacap. Jadi tadi malam jam 10 sampai sini udah azan, ada acara baru sampai sini. Jadi dari hari Rabu belum pulang. Oke, saya lihat green fuel di Cilacap.
Kemudian next slide. Berikutnya, nah ini untuk LPG ya. Bagaimana kita bisa membuat atau hilirisasi batubara menjadi DME. Juga kompor listrik, sekarang banyak impor, bagaimana kita membuat industri pabrik kompor listrik yang bisa mengurangi impor LPG. Ya. Next slide. Slide berikutnya saja. Slide berikutnya ini mengenai efisien. Next saja. Terus. Nah, ini net zero emisi. Kita juga perlu di sana nanti ada hidrogen, ada amonia. Hidrogen itu nanti kita berharap di tahun 2035 ya sudah komersial. Sekarang sudah mulai dibangun 1-2 SP stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, tapi mobilnya masih belum banyak ya. Nanti juga ada nuklir. Kita ada sebetulnya ya Pak Sukiar ya, bahan baku nuklir yang bisa kita tambang. Peraturan presiden sudah terbit untuk penambangan nuklir. Nanti nuklir itu di 2035 juga sudah mulai 500 megawatt. Next slide. Nah ini Bapak Ibu sekalian, batu bara itu bisa kita gasifikasi menjadi syngas dan metanol yang kita butuhkan untuk green gasoline ya, yang bisa mengurangi tadi impor bensin kita. Juga bisa menjadi pirolitis, karbonisasi, kemudian ada nanti bahan bakar cair, kemudian ada DME ya, juga bisa menjadi pupuk ya. Nah kita dari pagi mungkin sampai tadi siang Pak Sukiar kita bicara macam-macam hilirisasi, tapi khusus untuk energi yang pertama bagaimana batu bara ini kita hilirisasi menjadi gas, menjadi pupuk, menjadi DME. Oke. Kemudian kendaraan listrik next. Nah ini proyek-proyek gasifikasi batu bara, yang pertama kita sudah groundbreaking sama Presiden namun gagal ya, air product. Nah, kita tuh katanya, betul nggak Pak Sukiar, 1 kilogram batu bara emisinya 2 kilogram. Nggak bener ya, logikanya dari mana tuh, ilmu kekekalan masanya di mana? Jadi saya rapat waktu itu sama Menteri, sama Wamen, ada yang bilang profesor lagi, eselon 1 lagi. Masa 1 liter batu bara jadi emisinya 2 liter? Kan yang jadi DME sekian, yang jadi ampas sekian. Terus emisinya bisa jadi 2 kali itu. Dari mana? Pokoknya segala cara untuk mengurangi impor LPG sekarang, kompor listrik juga udah kita habis berapa ratus miliar tuh. Udah uji coba di Solo, di Bali, tengah jalan dibatalin. DME Presiden udah groundbreaking, nggak jadi juga. Pokoknya luar biasa untuk mengurangi impor mafia impor LPG ini susah. Terus yang kedua itu sudah nanti ada proyek metanol tadi nanti bisa jadi green gasoline juga kita butuh. Kita cuma sekarang punya pabrik metanol cuma 1 di Indonesia, kita perlu banyak bikin pabrik metanol rupanya. Kita hilirisasi, terus turunannya juga bisa jadi petrokem dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian proyek-proyek hilirisasi batu bara ya, mudah-mudahan 1 sudah masuk sebagai PSN, mudah-mudahan bisa jadi metanol dalam waktu yang sesuai dengan target, itu tahun 2025, tahun depan. Next slide saja. Nah ini saya rasa udah dibicarakan tadi banyak, kita perlu untuk mengurangi bensin, kita perlu kendaraan listrik perlu baterai. Nah bahan bakunya itu ada nikel, aluminium, kobalt, mangan, litium dan sebagainya. Nah ini perlu kita punya bahan bakunya, tadi Pak Sukiar cerita banyak bagaimana ada smelter dan sebagainya, sehingga ujung-ujungnya sampai kita bisa bikin baterai sendiri. Gitu. Next slide. Nah demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Pas nggak waktunya? Masih lebih Pak. Kalau debat presiden mungkin top ini Pak. Jawabannya singkat, padat. Ya. Tapi untungnya, sayangnya soal ketahanan energi tidak dibicarakan di soal debat kemarin ya. Kalau debat kemarin dibicarakan mesti bagus lumayan. Besok malam ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dibicarakan bahwa ketahanan energi kita sudah mencapai di sisi hijau ya Pak ya. Jadi acara ini sebagai bahan masukan buat besok malam. Boleh, siap.
Nanti kita siarkan di YouTube Gatra, jadi misalnya nanti perlu dimasukkan, nanti bisa di teman-teman atau peserta bisa share untuk. Tapi nanti kita sesi setelah ini ada tim sukses dari masing-masing capres yang akan ngomong di sini. Jadi mudah-mudahan ini jadi masukan, jadi hal-hal yang bisa disampaikan nanti. Mudah-mudahan juga nanti presiden selanjutnya siapapun yang terpilih juga bisa melanjutkan meskipun ada yang bilang mau perubahan, tapi perubahan yang lebih baik. Saya tidak iklan Pak, tapi isinya memberikan pesan. Oke. Saya kira sudah masuk sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada mau bertanya dari keempat narasumber ini, silahkan perkenalkan nama, asal, dan ditujukan kepada siapa. Silahkan. Saya kira ada berapa menit ya untuk sebelum selesai. Silahkan yang dari Batu Maria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Fala Pak. Saat ini saya merupakan teknopreneur. Jadi kami membuat software untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mungkin pertanyaan untuk Bapak Agung dan Bapak Iwan, tentu konteksnya terkait masa depan hilirisasi minerba Pak. Saya ingin bertanya bagaimana strategi perusahaan-perusahaan Bapak ini khususnya untuk penguatan kesehatan dan keselamatan kerja tapi dengan sentuhan digitalisasi. Karena tadi saya mencatat nampaknya SDM kita ya itu perlu dilakukan upskilling, meskipun tadi Bapak Agung juga menyinggung masalah smart mining. Tapi menurut hemat kami untuk SDM-nya memang ini juga perlu dilakukan upskilling itu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, mau dijawab dulu atau bagaimana? Dijawab dulu aja ya, sambil menunggu penanya yang lain. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Mas Bala ya. Terima kasih memang meng-create apps untuk kesehatan kerja untuk memonitornya, gitu kira-kira ya. Tapi oke, dalam konteks kita di Freeport kita semua align dengan SDM untuk keselamatan kerja dan semua report ke SDM mengenai kegiatan-kegiatan mau kontraktor kita, mau karyawan kita itu menjadi indikator sukses perusahaan. Malah itu bonus bisa di-cut kalau terjadi kecelakaan kerja. Itu jadi semua pada saling kolaboratif, make sure tim lu nggak membuat kecelakaan. Karena itu akan dampak fatal, akan zero, malah bisa nggak dapat bonus. Jadi pada ketakutan semua Pak, make sure bahwa semuanya harus sehat, semuanya harus bisa keselamatan kerja terjamin. Jadi nggak silo, kolaboratif. Nah sistemnya juga sangat rigid yang udah kita punya saat ini, selain dari tipikal yang BPJS dan segala macamnya, kita juga sistem kesehatan kita juga memakai SOS untuk internasional. Ini yang di hulu ya saya bilang ya, di Tembagapura. Udah pernah ke sana belum ya? Belum. Jadi memang sangat kompleksitasnya sangat ribet di sana. Malah rumah sakit kita yang untuk operation segala macam ada di Tembagapura, enggak di Kuala Kencana. Jadi kalau ada yang sakit di lowland, di Timika itu malah kita terbangin ke atas gunung untuk operasinya di sana. Jadi malah visi misi kita ini kita taruh di sini dicanangkan oleh presiden kita, sustainable safe production. Safety menjadi number one. Jadi itu udah kudu bagi kita semua. Itu ada yang ngantuk dikit sistem, pokoknya segala macam udah Mas, lebih dari 10-20 kilo. Kadang-kadang saya juga bingung tuh di Kuala Kencana. Itu jalannya kok lamban banget ini orang-orang di mobil. Ternyata ada detektornya gitu. Itu nggak boleh lebih. Begitu kena langsung ke kantor pusat, ketahuan bahwa dia exit speednya 40 misalnya, di situ 20, itu harus dia naik 40, langsung kena terus dapat warning. Jadi ekosistemnya sudah sangat ini sih di Freeport kita, karena memang udah 57 tahun juga, semua plus minusnya udah kita monitor closely, tidak hanya safety, security, dan juga health dari semua karyawan kita. Mungkin saya nggak bisa banyak, nanti bisa dilihat di website sama di YouTube-nya kita biar nambah-nambah follower untuk IG-nya Freeport gitu kali. Terima kasih. Saya untuk Antam ya, untuk Antam tentunya kalau kita berbicara safety biasanya lebih luas lagi, yaitu HSE, jadi Health, Safety and Environmental.
Jadi ketika kita melakukan proses produksi, tentu ketika ngomongin hulu ya, karena sekarang forumnya hilirisasi ya, semakin hilir resikonya semakin tinggi gitu ya Pak Suhyar. Jadi semakin lama semakin tinggi. Misalnya kita berbicara ferronikel, tadinya kalau hulu mungkin cuma sekedar ada kecelakaan alat berat, ketika masuk ke hilir ada kecelakaannya, mungkin ada kebakaran dan lain sebagainya, karena memang banyak resiko. Jadi pasti yang dilakukan pertama dari perusahaan tentunya kita melihat sebenarnya ada analisanya, dampaknya seperti apa, aspek-aspek lingkungan, safety dan kesehatan seperti apa, kemudian kita coba mitigasi resikonya, melakukan prosedur-prosedur, tentunya di dalam situ termasuk juga melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi kepada karyawan, kemudian juga bila ada terjadi permasalahan tentu harus segera dilakukan tindakan koreksi, pencegahan juga dilakukan. Juga tentunya di sisi perusahaan juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan maupun bila ada kebakaran dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat di unit produksinya Antam di Pomala, kita punya pemadam kebakaran sendiri gitu ya, yang nantinya juga bukan hanya untuk pabriknya kita tapi juga untuk membantu lingkungan sekitar. Di sisinya Antam tentunya monitoring penting, karena tadi seperti disampaikan Pak Agung bahwa di pertambangan kita mengikuti aturan-aturan dari Kementerian Pertambangan sangat ketat Pak. Jadi kita dinilai dari sisi health safety and environment, bahkan ada penghargaan proper gitu ya, di mana di sana juga safety, kemudian lingkungannya dilihat termasuk CSR-nya, dan alhamdulillah untuk Antam sendiri kita mendapatkan hijau dan emas, ada 2 unit bisnis yang di posisi emas. Kemudian juga untuk memonitor seluruh kegiatan Antam di korporasi, kita memiliki aplikasi yang kita sebut Super Safe, di mana kita bisa melihat seluruh kegiatan, kemudian seluruh analisa, kajian, prosedur maupun hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi ujungnya memang tentu secara korporasi, secara Antam kita komit ya bahwa bagaimanapun tenaga kerja kita inginkan semuanya datang selamat dan pulang selamat gitu kan. Sehingga itu akan memberikan nilai tambah tentunya untuk tenaga kerja di korporasi. Mungkin itu tambahan dari saya, silakan Pak Suhyar. Terima kasih Pak Iwan. Pak Suhyar mau nambahkan, silakan. Ini yang melengkapi aja. Saya hanya menyampaikan konsekuensi dari pemisahan perizinan di SDM dengan di produksian. Ini penting sekali. Antam punya penambangan, punya smelter, terintegrasi. Untuk K3 mereka punya namanya KTT, Kepala Teknik Tambang, yang mengawasi kegiatan mulai dari penambangan, eksplorasi, penambangan sampai smelter. Ya Pak ya. Pembinaannya di bawah KSDM, pembinaannya ya di bawah. Ada inspektur tambang yang bina. Sekarang kalau dia dipisah, stand alone, tambangnya terpisah, dia ada KTT. Tapi kalau begitu smelternya terpisah, ada nggak KTT? Nggak ada kan? Tambangnya nggak cocok. Tetapi harus ada yang mengawasi, penanggung jawab keselamatannya harus ada. Ini tidak ada. Maka jangan heran misalkan terjadi kebakaran Morowali dan sebagainya. Ya kan? Jadi maksud saya ada begini, pembinaan K3 Naker, tenaga kerja di SDM itu tanggung jawab sektornya, karena sektor yang tahu industri logam itu peliknya seperti itu, penambangan seperti itu. Kalau di industri manufaktur kan berbeda-beda Pak, ada kimia dan sebagainya. Maka yang membina, mengawasi harusnya sektor bersangkutan. Ini tidak, yang mengawasi adalah ketenaga kerjaan. Jadi jauh banget gitu loh, maka itu akan terjadi. Pak, saya mengunjungi beberapa pabrik ya di manufaktur. Kalau saya datang ke pabrik, ada nggak pakai helm, nggak ada pakai gas semua, kita nggak bisa negur. Kan oh enggak, itu punya naker. Tapi kalau di pertambangan, waktu saya masih tugas, melihat orang nggak pakai helm, kita bisa langsung tegur, kamu nggak boleh. Bisa dihentikan operasinya gitu loh. Nah, ini nggak bisa terjadi. Jadi ini yang saya maksud, tata kelola di IUI itu mesti juga diperhatikan gitu loh, saya kira. Ya, saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhyar. Oke, ada lagi, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk selanjutnya ke sesi berikutnya. Jadi mungkin kalau masih ada pertanyaan silahkan Mas Bambang, kalau silahkan. Mik, panitia.
Selamat sore. Maaf saya ikut bertanya, nggak tahu Pak, nggak cuma mengamati gitu. Pertanyaan saya untuk Pak Sukyar, pendek aja tadi ya disebutkan bahwa dalam kerangka hilirisasi hari ini yang problemnya antara di sektor hulu, eksplorasi yang masih sangat terbatas, lalu di hilirnya manufakturnya juga belum bisa menampung hasil produksi. Kira-kira komoditi mana dari minerba itu sekarang yang paling ideal bisa jalan gitu? Yang dari hulu, dari sisi eksplorasi dan resourcesnya di hilirnya memang sudah ada banyak gitu demandnya, manufakturnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan tidak semua produk industri minerba bisa dihilirisasi karena perlu dilakukan assessment. Gitu. Mungkin ada beberapa yang permintaan di hilirnya tidak banyak, jadi boleh saja diekspor bahan mentahnya. Contohnya apa Pak? Dan bagaimana catatan seputar itu? Itu saja, terima kasih. Oke, langsung terima kasih saja Pak. Langsung Pak, silakan. Langsung. Baik, terima kasih. Yang kedua dulu Pak ya. Kalau kita bisa tembaga, Freeport ya, Antam Feni, nikel yang gede-gede, pasti dia ekonomis untuk tapi banyak yang cadangannya cuma mungkin skalanya skala ratusan ton. Kalau mereka miliar ton kan. Membangun fasilitas dengan cadangan begitu pasti tidak ekonomis karena capex-nya gede banget. Rule of thumb-nya kalau di industri investasi itu pasti industri hulu itu pasti gede investasinya. Maka tidak semua akan seperti contohnya misalkan kalau kita mau memurnikan misalkan apa yang sedikit ya, mungkin zinc lead ya, itu sedikit cadangannya, ya kan? Kalau dimurnikan ya mereka nggak akan mungkin ekonomis for time being ya. Tetapi juga bisa juga pemerintah begitu ada IUP yang banyak ini dikumpulkan mungkin konsentratnya dibangun satu smelter. Ini as a matter of policy-nya pemerintah. Jangan semua diwajibkan untuk melakukan itu gitu loh. Tetapi bisa juga dikolek semua konsentratnya lalu dimurnikan di satu tempat gitu loh. Itu yang pertama. Yang itu jawaban kedua. Yang pertama, ini saya boleh berdiri ya, boleh. Semua logam itu pasti dimanfaatkan Pak. Mobil kan semua logam Pak ya. Bodinya besi atau aluminium semua ada. Pertanyaannya adalah kalau saya menambang nih KS misalkan memurnikan, bagaimana mendorong dia masuk ke mobil? Siapa yang mendrive gitu loh? Dari hulu ke hilir siapa yang mendrive? Negara berkembang itu adalah demand driven, yang di hilirnya harus mendekati hulu. Maksud saya gini loh, berapa sih kebutuhan di hilir itu akan aluminium, besi? Speknya kayak apa? Mau nggak prinsipal mobil itu dipasok dari hulu? Belum tentu mau, that's problem gitu loh. Jadi maksud saya untuk resource development itu bisa demand pull atau demand push. Kalau demand push gampang, sawit jadi makanan ya. Tapi kalau demand pull itu yang kita logam-logam. Jadi demand driver dia itu nggak bisa kita mendorong. Lagi-lagi kalau bicara hilirisasi yang menggabungkan keduanya, hilirnya harus berbicara, ya kan. Tadi kan teman-teman penelitian itu menggambarkan pohon itu semua penuh. Iya penuh, tapi inisiatifnya pelaku usaha, bukan inisiatifnya pemerintah gitu loh, ya kan? Kapal misalkan kan kita butuh baja Pak ya. Dari mana sekarang itu? Kebanyakan juga import bahan bakunya. Ada nggak sih baja di Indonesia? Ada, tapi mendorongnya seperti apa? Ya kan? Spek-spek itu menjadi, apalagi kita bicara industri pertahanan ya. Peluru itu kan pasti tembaga sama timah kan. Miliaran peluru kita produksi di Indonesia. Apakah bahan bakunya dari Indonesia? Belum tentu kan gitu. Mesti ngomong tuh yang pindatnya ngomong, kita butuh loh, speknya kayak gini, fabrikasinya kayak gini kemudian. Jadi maksud saya adalah demand driven, demand yang sebentar lagi juga terseok-seok nih Freeport, mau di mana kan koper katodnya gitu loh, ya kan? Pemerintah harus bantu, create demand gitu loh. Oke, terima kasih Pak Sukyar. Intinya harmonisasi tadi ya, audit persediaan dan kemudian apa yang dibutuhkan oleh industri. Mungkin ada dari narasumber yang mau menambahin, Pak. Silakan, Pak. Jadi dikit saja, memang ini permasalahan bukan saya ingin membanding-bandingkan antara migas dan mineral karena saya lama di dunia migas. Tadi Pak Sukyar juga menyinggung masalah kelembagaan yang harus diperbaiki.
Di migas tuh industrinya paling nggak nyampe 100-200 lah. Di Minerba itu kalau nggak salah 5.000-6.000 Pak ya. Untuk ngurusin RKB aja nggak selesai sampai sekarang. Cuma satu di Jen. Kalau di migas itu untuk hulunya ada SKK Migas. Di hilirnya ada BPH Migas. Gitu. Jadi bisa tertangani dari hulu ke hilir. Nah kalau di Minerba, ini bukan mengkritik atau apa, cuma sharing barangkali bisa bermanfaat. Coba mungkin bisa dibentuk. Boro-boro bisa mikirin yang tadi di middle atau di hilirnya gitu. Ya, di hulunya saja nih Minerba banyak masalah. Mungkin bapak-bapak yang bisnis di Minerba kan untuk ngurus RKB aja setengah mati kan ya. Pejabatnya belum ada sampai sekarang, bener ya? Ini satu masalah karena terlalu banyak Pak. Boro-boro yang di hulunya aja udah ribuan. Siapa yang ngurusin di midstream? Siapa yang ngurusin tadi di downstream? Katakan kami butuh solar panel tuh yang apa? Wafernya. Kita punya silika Pak ya, pasir silika. Betul, dari airnya apa? Dari hilir ke hulu, mintanya berapa dan sebagainya. Tapi nggak ada institusi atau lembaga yang nanganinnya gitu. Jadi kayak inisiatif sendiri saja. Saya bilang udahlah, yuk datang ke sana ke Badan Geologi lapangan mana yang ada pasir silika, terus cari duit untuk ngumpulin bikin industri dan sebagainya. Tapi lembaga yang ngelola seperti Bapak tanya tadi ya belum ada. Kalau di migas tuh ada SKK, ada Dirjen Migas, ada BPM. Jadi mungkin ini perlu di kelembagaannya tadi Pak Sukyar perlu dilengkapi gitu. Ini ngurus, jadi pertanyaan itu ada institusinya yang nangani gitu. Jadi ada kelembagaan yang nangani dan itu harus lebih besar dari dunia migas. Dunia migas yang produksi cuma 70 perusahaan, eksplorasi agak 150, total 200-an kan. Itu lembaganya cukup lengkap, hulu hilir, tetapi Minerba nggak ada. Mungkin itu sekedar masukan tambahan barangkali. Jadi intinya tadi persoalan bahwa kita punya apa, mau diapain, kemanain, siapa yang di ujung punya butuh apa gitu ya. Nanti harmonisasi dan audit tadi. Saya kira sudah waktunya saya sudah mengakhiri acara ini karena setelah ini ada sesi yang paling bagus, yaitu ngobrol-ngobrol sama tim sukses dari capres-capres terkait hilirisasi industri tambang. Terima kasih para pembicara, tepuk tangan dulu kepada pembicara yang ada di sini. Terima kasih Pak Mas Agung, Pak Sukyar, Mas Iwan, Pak Joko. Terima kasih sekali juga kepada hadirin yang masih bertahan. Akhirnya saya sukses sekali membawa acara ini sehingga tetap pada bertahan di sini. Terima kasih sekali. Mewakili panitia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak untuk tetap di sini terlebih dahulu, kami akan memberikan cek. Kami akan memberikan apresiasi dari Gatra Media Group dan akan diwakilkan oleh Ibu Filda C. Yusgiantoro selaku Chairperson Purnomo Yusgiantoro Center. Kepada Ibu Filda kami persilahkan. Ya, apresiasi yang pertama diberikan untuk Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Dan selanjutnya apresiasi juga diberikan untuk Bapak Agung Laksamana, VP External Affairs PT Freeport Indonesia. Terima kasih dan selanjutnya
apresiasi diberikan untuk Bapak Iwan Dahlan ST, Nikel Region 1 Business Development Division, Head PT Antam. Dan yang terakhir, apresiasi juga diberikan untuk Bapak Dr. Raden Sukiar, pengamat hilirisasi minerba. Terima kasih untuk Ibu Filda dan Bapak-Bapak bisa kembali lagi ke tempat duduk masing-masing.